Punten Pak, ini saya perkenalan diri, saya Danha dari SD Negeri Kulipan 2, Kecamatan Sugian, CGP Angkatan 10, Kabupaten Cilacap. Yang pertama, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu terkait dengan beberapa pertanyaan Pak yang terkait dengan pembicaraan Bapak di sekolah. Tapi mohon izin Bapak, mohon berkenan untuk memperkenalkan diri Pak. Walaupun sudah terkenal Pak, mohon Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahmad Daryadi. Alhamdulillah saya ditugasi untuk mengampu sebagai kepala sekolah di SD Negeri Kulipan 2, di mana Pak Talhar merupakan salah satu guru yang saat ini sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik dan nanti hasilnya baik. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mohon izin ini terkait dengan pertanyaan Mbak, ini terkait dengan kebijakan Bapak kalau di sekolah Nusewu ini pasti Bapak bisa mengidentifikasi kasus yang berbeda antara dilema etika dan juga moral itu. Bagaimana Bapak itu bisa mengidentifikasikannya? Baik, sebenarnya dilema etika ataupun rujukan moral ini memang hal yang pasti terjadi, tidak hanya di sekolah. Jadi untuk mengetahui jenis kasus itu kami sebenarnya bisa dianggap mudah, bisa juga menjadi susah, karena kita harus melihat kepentingan dari sisi benar atau salahnya. Dalam kasus dilema etika kan biasanya ditandai dengan dua hal yang dilihat sama benarnya, tetapi kepentingannya itu bertentangan. Nanti kita bisa nyari contoh banyak sekali, tidak hanya di sekolah, di rumah itu juga. Tapi kalau kedua kepentingan ini berkaitan dengan hukum, maka kita akan mengambil dari sisi benar, dari sisi benarnya. Jadi dua kepentingan yang kelihatannya benar, tapi kalau dipandang dari sisi hukum itu nanti akan melihat yang benar dan yang salah, karena yang benar dan yang salah ini nanti menjadi kasus rujukan moral. Oke, baik Pak. Terima kasih sebelumnya. Terus yang kedua Pak, ini biasanya kan Bapak kalau mengambil keputusan itu di sekolah itu bisa ada yang istilahnya sama-sama benar nih, presentasinya besar, benar dan sama-sama mengandung kebaikan itu. Nah itu bagaimana itu Bapak itu bisa mengambil keputusannya? Baik, untuk kasus dilema etika ini memang dua hal yang dilihat dari kepentingan mengandung sama-sama benar, namun kita biasanya mengambil keputusannya berdasarkan kriteria bobot yang lebih tinggi itu yang kita laksanakan. Jadi kemudian juga dilihat juga dari jangka waktu atau tempo yang diperlukan. Biasanya yang kita ambil itu untuk pelaksanaannya jelas menggunakan yang jangka pendek. Oke, baik Pak. Nah ini biasanya tapi kan untuk biar penyelesaiannya agak cepat itu istilahnya kan ada beberapa langkah atau prosedur yang Bapak biasa lakukan Pak. Nah, kira-kira itu langkah-langkahnya apa saja Pak? Baik, jadi selama ini dalam mengambil keputusan yang
lakukan pertama melihat kasus yang timbul ini bersinggungan dengan aja, kemudian bagaimana nilai-nilai itu bertentangan. Kemudian yang kedua kita lihat siapa yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Yang ketiga kami melakukan pengumpulan data berupa fakta yang ada yang sudah terjadi, karena nantinya akan menjadi analisa dengan apa yang sudah terjadi. Di sini kita tahu faktanya, kemudian kita lihat benar atau salahnya. Setelah itu baru kita bisa mengambil keputusan. Namun demikian, setelah keputusan kita ambil, kita juga harus merefleksi apakah keputusan ini sudah sesuai dengan berbagai kaidah yang ada, dan tentunya keputusan ini mestinya diharapkan bisa diterima oleh semua pihak. Oke, baik Pak. Ini terkait dengan pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika Pak. Mungkin Bapak melakukan hal-hal yang selama ini Bapak agak efektif untuk mengambil pengambilan keputusan tersebut Pak. Hal-hal apa saja Pak? Jadi untuk kasus dilema etika ini akan dikatakan efektif manakala keputusan yang kita ambil sudah sesuai dengan nilai-nilai dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Pengambilan keputusan yang seperti ini biasanya dikategorikan dalam pengambilan keputusan yang efektif. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, ini mungkin dalam mengambil keputusan Bapak mengalami beberapa tantangan Pak. Bisa di-share Pak. Tantangannya apa saja? Dalam pengambilan keputusan itu pasti kita akan banyak menghadapi banyak tantangan. Tantangan yang terbesar tentunya datang dari pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Upaya untuk mempersatukan pemikiran maupun kesepakatan itu kan memerlukan waktu yang panjang. Nah, di samping itu juga kita harus dapat memilih maupun memilah solusi terbaik agar solusi ini nanti bisa dijadikan sebagai sebuah jawaban yang bisa diharapkan memuaskan semua pihak yang berwenang. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terus selanjutnya begini Pak, itu kan untuk pengambilan keputusan dan efektif dan cepat dan tepat sasaran mungkin butuh penjadwalan Pak. Nah itu apakah Bapak memiliki jadwal atau tata kala yang agar pengambilan keputusannya itu lebih cepat dan baik? Kalau untuk penjadwalan ini tergantung situasi dan kondisi yang ada. Jadi ada keputusan yang harus kita putuskan dengan segera, tapi juga ada juga keputusan yang bisa kita hasilkan di lain waktu. Kalau sifatnya mendesak, maka mau tidak mau kita harus bisa segera membuat keputusan yang bijak agar masalah itu bisa cepat diselesaikan. Jadi untuk penjadwalan saya kira itu relatif lah, tergantung situasi kondisi. Oke, baik Pak. Selanjutnya ini Pak, mungkin kalau dalam lingkup sekolah itu kan kita kolaboratif Pak. Terus mungkin Bapak juga mengandalkan atau ada orang-orang tertentu atau person tertentu yang dilibatkan agar keputusan Bapak itu bisa mudah Pak. Mungkin bisa disampaikan Pak. Jadi untuk pengambilan keputusan ini normatif, artinya
kadang keputusan itu harus saya ambil sendiri atau mungkin saya butuh pihak lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan dalam pengambilan keputusan. Bisa juga rekan-rekan guru atau mungkin komite. Ini agar permasalahan yang menyangkut kepentingan khususnya ini biasanya kita kan kaitannya karena kita di sekolah antar anak dengan anak, mungkin antar guru dengan siswa gitu kan, maka bisa juga konfliknya muncul orang tua dengan guru yang merasa tidak puas gitu. Maka kita tidak serta-merta langsung mengambil keputusan sendiri, maka kita juga perlu. Nah ini yang tadi dikaitkan dengan penjadwalan, mungkin kita akan menyelesaikan tidak saat itu atau lain waktu. Oke Pak, terima kasih. Tapi yang terakhir ini mungkin dari beberapa kasus yang ditangani oleh Bapak dipimpin dan terselesaikan, mungkin ada beberapa pembelajaran lah Pak, secara nopo personal tapi bisa disaringkan pada kami Pak. Apa pembelajaran yang bisa diambil oleh Bapak? Baik, jadi pertama adanya identifikasi kasus yang ada, apakah termasuk kasus dilema etika atau kasus itu menjadi rujukan moral. Kemudian ada kasus yang perlu diselesaikan dengan segera, ada juga kasus yang penyelesaiannya bisa ditunda. Kemudian ada kasus yang bisa diputuskan sendiri, ada yang juga kasus yang diputuskan dengan bantuan pemikiran orang lain. Itu tergantung dari bobot kasus tersebut. Selanjutnya dalam pengambilan keputusan mestinya harus memperhatikan kepentingan dari perselisihan tersebut atau konflik yang ada, supaya tidak menimbulkan efek di kemudian hari. Itu. Oke Pak, terima kasih Pak untuk sharingnya hari ini, dan mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak yang hari ini pasti ini sebenarnya banyak Pak. Dan terima kasih, dan seandainya nanti ada pertanyaan lagi Pak atau suatu hal yang dibilang lagi, boleh izin saya nanti silaturahmi lagi Pak. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh izin Pak, saya dengar dari SDG Panulpot Saparosian ini terkait dengan tugas sekolah saya, tugas TKP. Sebenarnya yang tadi saya dari SDG Panulpot Saparosian TKP atas 10. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya Bapak. Sebetulnya dari beberapa awal saja. Tapi sebelumnya dikenal Bapak untuk memperkenalkan diri Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya nama Dahlan, Kepala SD Kuripan 3, Kecamatan Pesugihan, Kabupaten Cilacap. Terima kasih Pak. Sebelumnya ini mohon maaf ini terkait dengan tugas kami. Itu ada beberapa yang harus didiskusikan, hanya wawancara saja. Ini terkait dengan bicara Bapak di sekolah, itu pasti terkait dengan apa istilahnya kasus yang disebut sebagai dilema etika atau bukan. Dan ini bagaimana Bapak itu bisa mengidentifikasikan? Jadi kita identifikasikan kasus itu, kalau itu benar atau salah. Kalau sama-sama benar, beda kepentingan, itu dari etika. Tapi kalau memang sudah jelas benar dan salahnya, itu berarti kasus rujukan.
Itu cara mengidentifikasi seperti itu. Oke, baik Pak. Nah ini untuk terkait dengan ini kan ada kasus yang biasanya kan kepentingannya sama-sama benar atau baik semua lah Pak. Nah itu bagaimana Bapak itu bisa menjalankan urusannya itu ya bisa dilaksanakan sesuai. Jadi kita lihat kepentingannya itu tinggi rendahnya kepentingan dan masalah dari masalah tersebut, misalnya kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atau kepentingan dari beberapa. Baik Pak, tapi mungkin ketika mengambil keputusan itu Bapak pasti membuat sebuah langkah tersebut. Itu apa saja Pak? Jadi yang pertama kita lihat dulu kasusnya apa. Setelah itu kita kumpulkan data-data. Setelahnya data-datanya terkumpul, baru kita putuskan sehingga tidak merugikan beberapa pihak dan dapat diterima oleh semua pihak dan berdampak baik atau tidak bermasalah di kemudian. Baik Pak, nah ini terkait dengan pengambilan keputusan Bapak itu pasti ada hal yang oleh Bapak itu sangat efektif, itu hal-hal apa saja yang menurut Bapak itu sangat efektif. Jadi kalau keputusan itu yang kita ambil tidak menjadikan masalah di kemudian hari, itu namanya keputusan yang efektif, dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Dampaknya tidak terlalu banyak atau tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, itu namanya. Baik, terima kasih. Oh iya Pak, selain itu mungkin ada hal-hal yang bisa dikaitkan dengan Bapak tantangan ketika Bapak itu mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus yang dilakukan gitu. Jadi tantangan yang terbesar adalah dari pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Jadi kita harus mengatasi masalah tersebut, harus benar-benar kita perhatikan dari kepentingan dari pihak-pihak yang bermasalah, sehingga kita dapat mengatasi secara efektif dan tidak timbul masalah yang sama di kemudian. Tapi mungkin ketika mengambil keputusan itu terus langkah-langkah itu kan pasti ada jadwal-jadwal tertentu. Mungkin bisa disampaikan Pak apa saja itu. Jadi kalau dijadwalkan secara khusus tidak, tetapi kalau memang ada sesuatu yang harus segera diatasi, diputuskan, maka kita segera mengatasi dan memutuskan kasus tersebut. Tetapi apabila bisa dijadwalkan di kemudian hari, kita cari waktu yang tepat sehingga kita dapat memutuskan atau mengatasi kasus tersebut secara efektif. Baik Pak, selain tentang jadwal itu mungkin ada beberapa pesan ya Pak di sekolahnya yang dilibatkan atau sebagai warga sekolah dalam menangani kasus ini. Jadi tergantung ini tergantung masalah yang terjadi. Jadi kita bisa saja melibatkan orang tua atau melibatkan masyarakat sekitar atau melibatkan komite sekolah, sehingga kita dalam mengatasi masalah tersebut kita bisa secara tuntas melaksanakan atau mengatasi masalah ini. Oke, baik Pak. Yang terakhir mohon maaf ini mungkin walaupun Bapak sudah banyak pengalamannya Pak, mungkin ketika menangani kasus tersebut itu ada beberapa belajar yang bisa diambil, bisa disampaikan. Jadi intinya kasus dilema etika ataupun kebijakan moral, kita dalam mengambil atau mengatasi masalah tersebut kita harus benar-benar memikirkan untuk di kemudian hari tidak terjadi masalah, sehingga kita harus benar-benar menilai secara matang kasus tersebut. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini saya pribadi mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak, dan terima kasih sudah menyampaikan apa yang harus tugas saya ini Pak, dan sudah selesai dalam
dan mau maaf dan terima kasih. Nanti seandainya ada hal yang harus tanyakan nanti bisa saya soalnya di sini Pak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.